Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Di video kali ini, Vero akan membahas sidang terbesar dalam sejarah KPPU, di mana 97 perusahaan pinjol resmi menjadi terlapor. Mereka diduga kompak mengatur bunga pinjaman, yang tentu saja merugikan masyarakat luas. Guys, kalian sadar nggak sih kalau pinjol-pinjol ini banyak menyusahkan banyak orang? Coba bayangkan. Apakah dari dulu ada sebuah perusahaan keuangan semuanya disidang karena melakukan kejahatan dan kecurangan kepada masyarakatnya? Tentu tidak ada ya. Baru kali ini loh ada sebuah perusahaan yang menyusahkan masyarakat dan badan pemerintah lainnya. Di sini badan pemerintahan melalui KPPU bilang, keterlibatan seluruh anggota KPPU menyikapi besarnya jumlah terlapor dalam perkara tersebut, yakni 97 terlapor, yang notabene adalah jumlah terlapor terbanyak yang pernah disidangkan KPPU dalam satu perkara. Yang artinya, keseluruhan industri pinjol itu melakukan kejahatan pada masyarakatnya. Berarti selama ini benar dong kalau pinjol itu menyengsarakan masyarakatnya? Kok semuanya pada diam? Kok semuanya malah belain pinjol ya? Kalau pinjol nggak salah. Nggak mungkin pinjol ini sampai disidangkan ya? Apakah ada uang pelicinnya? Sampai-sampai pinjol ini nggak pernah diblokir? OJK gimana ya? Apakah mereka bekerja untuk rakyat atau untuk pengusaha pinjol? Ya sudahlah, daripada kita emosi terus dan nggak ada solusinya, mending kita galbay aja kali ya. Toh OJK juga gak peduli. Nah, kira-kira apa sih hasil akhir dari sidang ini jika pinjol terbukti bersalah? Vero akan jabarkan di sini. Yang pertama, kalau pinjol terbukti bersalah, mereka dapat sanksi denda finansial. Nah, yang biasanya pinjol ini disanksi oleh OJK, namun kali ini disanksi oleh badan pemerintah lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, KPPU berwenang menjatuhkan denda maksimal 25 miliar rupiah per perusahaan. Jika seluruh terlapor dikenakan denda penuh, maka totalnya bisa mencapai 2,4 triliun rupiah. Meski begitu, biasanya besaran denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kerugian konsumen, serta kemampuan bayar masing-masing perusahaan. Kedua, perintah perubahan perilaku usaha. KPPU bisa memaksa para fintech untuk mengubah cara penetapan bunga agar lebih transparan, tidak seragam, dan sesuai mekanisme pasar. Artinya, tidak boleh ada lagi kesepakatan bersama mengenai bunga, baik secara formal maupun informal melalui asosiasi. Lalu yang ketiga, dampak terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Putusan bersalah akan mencoreng citra fintech legal, apalagi jika mayoritas anggota AFPI ikut terlibat. Hal ini bisa menurunkan minat investor, sekaligus membuat para peminjam semakin curiga bahwa bunga pinjaman selama ini memang dimainkan. Lalu keempat, intervensi dari OJK dan pemerintah. Otoritas bisa memperketat regulasi, misalnya dengan menetapkan batas bunga yang lebih rendah, melakukan audit independen, hingga mencabut izin operasional bagi fintech yang dianggap bandel. Nah, yang kelima, kompensasi konsumen. Secara hukum, KPPU memang tidak memberikan ganti rugi langsung kepada masyarakat, tetapi putusannya bisa menjadi dasar class action. Jika itu terjadi, potensi kerugian yang harus dibayar fintech bisa jauh lebih besar daripada sekadar denda. Dan yang keenam, dampak terhadap ekosistem fintech secara keseluruhan. Jika putusan KPPU tegas, akan ada disrupsi besar. Bunga pinjol bisa menjadi lebih kompetitif, bahkan turun. Namun, beberapa fintech kecil bisa bangkrut karena tidak mampu menyesuaikan model bisnisnya. Walaupun begitu, dalam jangka panjang, pasar bisa menjadi lebih sehat dan lebih transparan. Singkatnya, jika terbukti bersalah, kemungkinan besar hasil akhirnya adalah denda besar ditambah perintah untuk mengubah perilaku bisnis. Efek dominonya, reputasi fintech anjlok, pengawasan OJK semakin ketat, bunga pinjol menurun, namun ada risiko beberapa perusahaan gulung tikar karena tidak kuat bertahan. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak pinjol-pinjol ini bersalah dan ditutup oleh pemerintah kita? Oke, selagi kita menunggu putusannya. Untuk yang galbay dan masih takut DC, mari kita renungkan ini guys. Jangan pernah percaya bahwa debt collector pinjol bisa melakukan apa saja terhadap Anda. Itu salah besar. Hanya karena Anda punya hutang dan gagal bayar, bukan berarti Anda boleh diperlakukan seenaknya, apalagi dengan kekerasan. Ingat, manusia tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Jangan biarkan diri Anda dihina hanya karena gagal bayar. Aturan terbaru dari OJK pun jelas melindungi nasabah. Debt collector dilarang menggunakan kekerasan dan penghinaan.
Jadi, buang jauh-jauh pikiran bahwa mereka bisa berbuat semaunya terhadap Anda. Selanjutnya, ada anggapan bahwa pinjol legal yang terdaftar di OJK bisa mengutak-atik HP Anda lewat email atau cara lain. Itu juga salah. Tidak mungkin mereka bisa mengakses HP Anda hanya dari email. Yang berbahaya adalah jika Anda ceroboh lalu menginstal aplikasi ilegal yang dikirim oleh debt collector melalui WhatsApp. Kalau Anda tidak pernah menginstal aplikasi sembarangan, mereka tidak punya cara untuk mengutak-atik HP Anda. Berikutnya, jangan pernah merasa bersalah hanya karena gagal bayar. Banyak orang terbebani rasa bersalah, padahal sebenarnya bukan begitu. Ingat, pinjol itu bisnis. Perusahaan pinjol sudah paham sejak awal bahwa akan ada banyak nasabah yang gagal bayar. Sama halnya seperti bisnis makanan yang berisiko produknya basi, atau bisnis fashion yang berisiko produknya rusak. Dalam bisnis pinjol, risiko gagal bayar adalah hal yang wajar. Jadi, Anda tidak perlu menanggung beban rasa bersalah. Lalu, ada juga keyakinan keliru bahwa gagal bayar pinjol bisa membuat seseorang dipenjara. Kalau itu benar, pemerintah sudah sejak lama membangun banyak penjara baru untuk menampung jutaan orang yang gagal bayar, baik di pinjol, leasing, maupun bank. Faktanya, hal itu tidak pernah terjadi karena gagal bayar pinjol bukan tindak pidana. Jadi, jangan lagi percaya mitos bahwa gagal bayar bisa dipenjara. Kemudian, ada pandangan bahwa membayar pinjol akan membuat hidup lebih tenang. Nyatanya, banyak kasus justru sebaliknya. Demi membayar pinjol, ada orang yang rela menggadaikan aset, bahkan melakukan tindakan berbahaya yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Pada akhirnya, aset hilang, beban bertambah, dan hidup justru semakin berat. Karena itu, ketika sudah gagal bayar, jangan setengah-setengah. Mantapkan diri Anda, jangan tergoda membayar sebagian, atau memperpanjang pinjaman, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Jadi bagi yang galbay, ingatlah beberapa hal penting. 1. Anda tidak perlu menanggapi telepon atau menemui debt collector lapangan. 2. Debt collector tidak bisa melakukan apapun di luar batas hukum. 3. Pinjol legal OJK tidak bisa mengutak-atik HP Anda. Tidak ada alasan merasa bersalah saat gagal bayar, karena itu bagian dari risiko bisnis. 5. Gagal bayar pinjol tidak bisa dipidana penjara. 6. Jangan pernah membayar perpanjangan pinjaman, karena itu hanya jebakan. Saya ingin menegaskan kembali, posisi saya di sini adalah membantu memantapkan mindset Anda. Mungkin sebelumnya Anda masih ragu-ragu, tapi sekarang waktunya mantap. Saya berbicara berdasarkan pengalaman pribadi dan aturan yang berlaku di Indonesia. Mari kita syukuri hidup, manfaatkan waktu bersama keluarga, dan terus berharap agar rezeki kita dilapangkan dan diberkahi. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.